hari ini saya Idrus Marham, Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar, yang antara lain membidangi masalah-masalah luar negeri. Kemudian ini saya ditemani oleh Sekretaris Orbit. Jadi Sekretaris Orbit ini adalah Muhammad Soim. Sudah benar namanya? M. Soim Haris. Nah, saudara sekalian, sengaja kami ingin memberikan suatu respon terhadap pernyataan Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto dalam merespon perkembangan yang ada di Palestina. Pada saat Prabowo Subianto bersama dengan Presiden Macron Prancis mengeluarkan sebuah pernyataan bahwa pada prinsipnya Indonesia siap untuk membuka hubungan diplomatik dengan Israel dengan catatan terlebih dahulu harus mengakui kemerdekaan negara Palestina. Nah, terkait dengan itu, Ketua Umum DPP Partai Golkar, Bung Bahlil Lahadalia, telah memberikan sebuah arahan untuk memberikan dukungan sepenuhnya terhadap pernyataan Presiden Prabowo Subianto tersebut. Bahkan Bung Bahlil Lahadalia mengatakan bahwa sebagai partai yang berada dalam koalisi Indonesia Maju, Kabinet Merah Putih, di mana Partai Golkar dalam pembentukan ini menjadi inisiator bersama-sama dengan Prabowo, Ketua Umum DPP Gerindra dan partai-partai lain, mengatakan bahwa justru Partai Golkar akan mengambil keperobohan dan berada pada bagian terdepan untuk mendukung seluruh kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintahan di bawah kepemimpinan Prabowo Gibran. Ada beberapa pertimbangan, saudara sekalian. Yang pertama adalah bahwa kalau kita kembali kepada falsafah pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, itu jelas disampaikan di situ bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa, dan oleh karena itu penjajahan harus dihapuskan di permukaan bumi. Nah, jadi atas dasar ini maka DPP Partai Golkar berpandangan bahwa sebagai implementasi daripada itu, maka apa yang disampaikan oleh Presiden Prabowo itu adalah merupakan pencerminan daripada falsafah bangsa, merupakan pencerminan daripada prinsip-prinsip dasar didirikannya bangsa ini sebagaimana yang tertuang di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, oleh karena itu maka Bung Bahlil Lahadalia juga memberikan apresiasi yang sebesar-besarnya karena Pak Prabowo tidak hanya sekedar melaksanakan politik luar negeri yang bebas aktif, tetapi justru Pak Prabowo selaku pemimpin bangsa Indonesia sudah mengambil inisiatif yang lebih progresif. Dia lebih progresif, mengambil inisiatif, mengambil kepeloporan untuk mengambil langkah-langkah bagaimana sejatinya yang kita lakukan untuk menciptakan perdamaian di Timur Tengah, khususnya bagaimana agar supaya negara-negara yang ada di dunia ini mengakui kemerdekaan Palestina. Nah, saya kira ini, dan oleh karena itu Ketua Umum Partai Golkar menilai bahwa langkah yang diambil oleh Presiden Prabowo Subianto tidak hanya bebas aktif tetapi juga proaktif
dan dijamin ada produktivitas memberikan solusi-solusi yang ada, sehingga upaya untuk perdamaian dan bagaimana bangsa Palestina untuk mencapai kemerdekaannya itu tidak seperti selama ini, itu seakan-akan hanya status quo, tidak ada kemajuan-kemajuan. Tetapi begitu Pak Prabowo ke luar negeri dulu, dan saya kira ada beberapa pernyataannya juga yang penting disampaikan, dan perlu kita ingat bahwa Pak Prabowo ketika itu juga sudah menghimbau negara-negara Islam bahwa perlu persatuan dan kesatuan, tidak hanya dalam pernyataan-pernyataan tetapi juga harus ada dukungan secara konkret. Jadi istilahnya tidak hanya omong-omong tetapi ada dukungan secara konkret. Bagaimana agar supaya kemerdekaan Palestina itu dapat segera terwujud dan tidak terjadi suatu proses pengzaliman yang dilakukan oleh Israel di sana. Nah, oleh karena itu, maka sekali lagi DPP Partai Golkar memberikan dukungan sepenuhnya pernyataan Prabowo, dan juga ada satu partai atau beberapa partai dan juga lembaga-lembaga keagamaan dan lembaga-lembaga sosial sudah juga memberikan pernyataan, dan karena itu kita harapkan ini nanti betul-betul menjadi sikap dan pandangan politik sebagai pencerminan daripada bebas politik, bebas aktif ke luar negeri bangsa Indonesia, dan sekaligus bagaimana agar supaya penjajahan di atas bumi ini kita hapuskan. Nah, saya kira itu pernyataan dari DPP Partai Golkar, dan sesuai dengan arahan Ketua Umum DPP Partai Golkar. Ada tambahan tidak? Silakan. Tambahin. Kalau kan sekretaris masa. Ya, bahwa masalah ini kan masalah yang cukup berlarut-larut, dan saya kira kebutuhan di masa depan dengan banyak perubahan geopolitik global ini, saya kira bahwa semua bangsa ini harus bekerja sama, koeksistensi, saling mengakui, saling menghargai. Saya kira yang menjadi jalan yang nggak bisa dihindari itu di masa depan. Oleh karena itu bahwa pengakuan terhadap Palestina itu dalam konsep internasional itu adalah pengakuan dua negara, solusi dua negara. Yang hari ini memang bagi kelompok keras di Israel itu mereka tidak mau Palestina. Yang kedua, ya ada kelompok di dalam Palestina seperti itu. Tapi saya kira itu jalan tengah yang terbaik bagi masa depan umat manusia. Dan ini masalah yang berlarut-larut, masalah lama yang menjadi semacam trisulnya bagi peradaban. Jadi kalau ini nggak bisa diselesaikan, saya kira itu menjadi aib bagi masyarakat modern yang menganggap diri mereka adalah peradaban yang paling maju, peradaban manusia modern yang paling beradab. Saya kira itu aja tambahan saya. Oke, saya kira itu. Saudara sekalian, kalau ada pertanyaan-pertanyaan silakan. Ya. Kerjasama diplomatik secara resmi, tapi bukan Israel itu kalau dari sejarah sudah ada, misalnya soal visa Indonesia Palestina, itu sebaliknya. Kalau 2018 sempat sangat jauh, orang Indonesia kan bisa masuk ke sana, sebenarnya Golkar selanjutnya apa ke presiden atau secara terus soal dengan kerjasama diplomatik apa yang akan dikerjakan atau dijalin antara pemerintah Indonesia. Jadi begini, saya kira itu landasannya sudah jelas. Ya, falsafah bangsa kita sudah jelas. Ya. Kalau kita kembali kepada ideologi Pancasila itu adalah sebuah ideologi jalan tengah. Jadi langkah-langkah yang diambil itu adalah selalu win-win solution. Ya. Tidak bisa, tetapi prinsipnya adalah bahwa bagaimana agar supaya langkah-langkah yang diambil itu kembali kepada itu tadi, ya, bahwa penjajahan di atas bumi ini harus dihapuskan. Tidak boleh ada antar satu negara dengan negara yang lain. Jangankan saling menjajah, tapi saling mengganggu pun tidak boleh. Tetapi harus kita ciptakan keharmonisan yang lebih produktif. Nah, oleh karena itu sekali lagi bahwa
pernyataan yang disampaikan oleh Presiden Prabowo itu adalah merupakan jalan tengah dari sebuah solusi yang ada. Jadi mengakui kemerdekaan Palestina, dan setelah itu tentu hubungan diplomatik dengan Israel juga akan dipulihkan kembali. Nah, saya kira ini yang kita lakukan. Nah, tentu dan di sini dah sangat taktis Pak Prabowo. Ya, kenapa sangat taktis? Karena terlebih dahulu dilakukan dan adanya pengakuan kemerdekaan terhadap negara Palestina. Kenapa? Karena yang selama ini biasa yang tidak konsisten kan Israel. Nah, jadi biar diakui dulu baru juga ada mencairkan hubungan diplomatik. Nah, masalah teknis setelah itu saya kira itu bisa dibicarakan, dan ini tentu sangat tergantung pada situasi dan perkembangan politik, dan juga yang paling penting tadi itu adalah geopolitik dan geostrategi dalam kehidupan internasional ini penting. Nah, kemudian sekali lagi saya ingin mempertegas bahwa kalau kepeloporan Prabowo ini berhasil, dan insya Allah kita yakin berhasil atas berkat rahmat Allah, berarti akan semakin memperkuat posisi Indonesia di dunia internasional. Apalagi misalkan ini adalah di negara-negara Islam ya, di sana itu saya kira sekali lagi Indonesia akan mendapatkan nilai tambah dan semakin memperkuat posisi ya negara Indonesia di dunia internasional. Tidak bisa tertentu yang mungkin dari Golkar sebenarnya tidak dilakukan ketika hubungan diplomatik itu yang bisa berlaku. Contoh misalnya kayak badan seperti Singapura belum secara nyata di